Sejarah Islam mencatat sejumlah peperangan yang menjadi bukti perjuangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kala itu. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Uhud. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriyah. Sesuai namanya, Perang Uhud terjadi di kaki Gunung Uhud. Uhud sendiri merupakan nama sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah dan sekitar 3 mil jarak dari kota itu. Perang Uhud ini menjadi ajang balas dendam kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar sebelumnya. Dengan demikian, pasukan kaum musyrikin telah melakukan persiapan dengan matang untuk menyerang kaum muslimin. Disebutkan setidaknya lebih dari 3.000 tentara disiapkan, di antaranya 200 orang berkuda dengan bersenjata lengkap dan lainnya berkendaraan unta, dan 700 orang memakai baju besi. Dipimpin oleh Abu Sufyan, tentara musyrikin bergerak menuju Madinah sembari membawa Tuhan mereka yang paling besar, yaitu Hubal, dan diiringi perempuan-perempuan penyanyi. Sementara itu, dari kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW mengerahkan setidaknya 1.000 tentara yang juga dipimpin olehnya langsung. Akan tetapi, sebanyak 300 orang yang merupakan orang-orang munafik mundur dan menarik diri dari peperangan. Golongan munafik tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Dengan semangat ke medan perang, Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin berangkat menuju Uhud pada waktu pagi, Sabtu tanggal 11 Syawal tahun ketiga Hijriyah, dan kemudian pada petang hari itu juga mereka telah kembali ke Madinah. Namun, setelah dari Uhud tersebut dan kembali ke Madinah, Nabi SAW selanjutnya melakukan persiapan perang kembali. Dalam pertempuran Uhud ini, pasukan kaum muslimin terdesak dan mendapat kekalahan besar. Banyak di antara tentara Islam yang gugur dalam perang tersebut. Dalam kitab-kitab tarikh menurut riwayat Ibnu Hisham dalam sirahnya disebutkan, tentara kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud berjumlah sekitar 70 orang. Salah satu dari golongan muhajirin yang wafat sekaligus merupakan paman Nabi Muhammad SAW adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Para syuhada yang gugur dalam perang ini dikuburkan di lokasi perang di Gunung Uhud. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pun mengalami luka parah dari serangan musuh. Utbah bin Abi Waqqas melemparkan potongan besi dan mengenai muka Nabi hingga wajah beliau terluka dan salah satu gigi depan beliau patah. Pipi Nabi SAW juga terkena lemparan 2 potong besi yang berasal dari kaitan baju rantai oleh Abu Qamah. Kuatnya lemparan itu membuat besi masuk dan menembus ke bagian dalam pipi beliau. Melihat itu, Hatib bin Abi Balta'ah kemudian mengejar dan membunuh Utbah. Tidak hanya itu, Abdullah bin Syihab juga melemparkan batu dengan keras ke arah Nabi SAW. Sehingga, dahinya luka parah dan giginya pecah masuk menembus daging bibir beliau. Abu Ubaidah bin Jarrah lantas berupaya mencabut 2 potong besi dari kaitan baju rantai yang menembus pipi Nabi SAW. Namun ketika besi itu dicabut, 2 gigi Abu Ubaidah ikut tanggal. Para sahabat berupaya keras melindungi Nabi SAW dari serangan musuh. Secara jumlah dan alat perang, pasukan kaum muslimin memang kalah dibandingkan dengan pasukan musyrikin Quraisy. Di samping itu, kekalahan ini juga disebabkan karena sebagian tentara muslim menyalahi perintah Nabi SAW sebagai panglima perang. Awalnya, kemenangan dalam perang Uhud nyaris berpihak kepada kaum muslimin. Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan Nabi SAW. Beliau menempatkan 50 orang pemanah andal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Mereka diperintahkan agar tidak meninggalkan posisi mereka. Jabal Rumah adalah bukit yang dipercaya sebagai tempat pasukan pemanah muslim saat perang Uhud. Dengan posisi itu, tentara Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah, karena itu pula, tentara kafir berlarian dan meninggalkan banyak harta serta senjata. Rupanya, hal itu membuat pasukan Muslim lengah.
Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena mengira perang telah berakhir. Sementara Panglima pasukan berkuda Quraisy, Khalid al-Walid, memanfaatkan kesempatan dalam kelengahan tentara Islam itu. Ia menyusun strategi dan berbalik menyerang pasukan pemanah Islam serta merebut harta yang ditinggalkan. Tentara Quraisy juga menyerang pasukan Islam dari arah belakang. Akibatnya, pasukan Islam terpukul mundur. Kekalahan pada Perang Uhud ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin agar senantiasa tunduk dan patuh pada perintah pimpinan. Perang Uhud juga mencatat adanya keterlibatan kaum perempuan. Disebutkan, perempuan dari tentara kaum muslimin ikut berperang dan membantu dalam mengambilkan air minum, menyediakan makanan, serta membuat obat-obatan bagi yang terluka. Di antara mereka adalah Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri Nabi, Safiyah ibu dari Zubair dan saudara Hamzah, Ummu Sulaim ibu dari Anas.